Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatul Firda Saadah. Saya dari PAIH dengan NIM 201200252. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh. Nah, toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang sangat penting karena salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Nah, toharoh itu juga tak sekedar hanya bersih-bersih ya, karena sesuatu yang terlihat bersih itu belum tentu suci. Nah, suci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, ataupun dengan tayamum. Sementara suci dari najis adalah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, maupun tempat yang akan kita gunakan. Lalu hukum toharoh sendiri itu wajib karena Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang memiliki arti sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wasiyabaka watahhir fatahhir, yang memiliki arti dan pakaianmu bersihkanlah. Lalu selanjutnya toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada toharoh maknawiyah dan yang kedua ada toharoh hissiyah. Toharoh maknawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, riya, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengapa toharoh maknawiyah ini penting dilakukan sebelum kita melakukan toharoh hissiyah? Karena dalam melakukan toharoh hissiyah hati kita harus sudah bersih dari perasaan-perasaan sirik, iri, dengki tadi. Nah, yang kedua ini ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, dari segala jenis kotoran maupun dari hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Jadi tayamum itu tidak sembarang dapat kita lakukan ya. Jadi hanya dalam kondisi-kondisi darurat atau tertentu yang urgent. Lalu untuk air yang boleh dipakai untuk bersuci itu juga bukan sembarangan air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air bersih atau yang suci dan mensucikan, yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai untuk bersuci. Di antaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan juga air embun. Nah, kalau untuk air teh, air kopi, air susu itu gak bisa ya untuk bersuci. Nah, untuk pengertian toharoh dan pembagiannya itu juga ditinjau dari segi hukum Islam dan mengelompokkan jenis-jenis air, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, untuk yang boleh itu ada air yang suci dan mensucikan, air yang suci dan dapat mensucikan. Lalu juga ada air suci tapi tidak mensucikan. Lalu untuk yang tidak boleh itu ada air mutanajis dan air haram. Air suci yang tidak mensucikan itu juga lebih baik jangan dipakai ya. Nah, kalau untuk air suci dan mensucikan yaitu air mutlak atau air masih murni yang dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, tetapi harus digunakan jangan berlebihan. Jadi sewajarnya saja. Karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Selanjutnya air suci dan dapat mensucikan yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari, bukan di tempat logam dan bukan emas. Lalu yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan yaitu air musta'mal atau telah digunakan untuk bersuci, mampu menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Lalu yang keempat ada air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau kemasukan najis dan jumlahnya itu kurang, maka air itu tidak dapat mensucikan. Lalu yang kelima ada air haram atau air yang diperoleh dengan cara yang haram, yaitu mencuri, gosok, atau mengambil tanpa izin sehingga air itu tidak dapat menyucikan, karena sesuatu yang haram itu juga tidak akan menyucikan. Lalu saya akan menjelaskan tata cara toharoh. Nah, tata cara toharoh ini kan ada 3 ya. Yang pertama mandi wajib, berwudu, dan juga tayamum. Nah, yang pertama ini mandi wajib. Mandi atau ghusl merupakan syarat mutlak ketika kita bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalir
mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang mensucikan, yaitu niatnya seperti ini. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala. Yang memiliki arti, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian luar tubuh. Bagian luar tubuh tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Nah, untuk yang rambut dan juga bulu-bulu ini harus menggunakan air yang mengalir ya. Lalu selanjutnya ada toharoh berwudu. Nah, toharoh atau dengan berwudu ini adalah menghilangkan hadas-hadas kecil sebelum kita melakukan sholat. Nah, orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, cara berwudu ini sama juga dengan mandi wajib, jadi ada niatnya. Nah, untuk niatnya seperti ini. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala, yang memiliki arti aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, kemudian melaksanakan fardu 6 perkara. Nah, untuk fardu sholat ini yang 6 itu yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat ada mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima ada membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Lalu selanjutnya taharah dengan cara tayamum. Nah, tayamum sendiri ini merupakan cara bersuci yang untuk menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Contohnya seperti saat kekeringan, musim kemarau, sumber mata air mati atau tidak dapat memancarkan air. Nah, itu kita bisa menggunakan cara tayamum dengan tayamum. Nah, untuk niatnya seperti ini. Nawaitu tayamum mal istibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Setelah membaca niat, selanjutnya kita meletakkan kedua tangan kita ke atas debu, misalnya pada debu kaca atau debu tembok, dan usapkan ke muka. Lalu selanjutnya diusap ke kedua belah tangan juga sampai siku. Nah, untuk mengusapkannya ini itu berbeda dari menggunakan air wudhu ya. Biasanya air wudhu seperti ini. Nah, kita cukup menyapukan saja, gak usah dioles-oles seperti menggunakan air. Lalu di sini saya juga menjelaskan pengertian toharah menurut beberapa mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi ini toharah adalah bersih dari hadas dan habas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau bersih dengan sendirinya seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Hadas adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian. Jadi hadas itu menghilangkan kesucian. Nah, hadas disebut juga najasah hukmiyah. Artinya sang pembuat syariat menghukumi jika seorang berhadas maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melaksanakan sholat. Sedangkan habas secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. Jadi tetap harus dibersihkan ya. Kalau hadas, najis, habas itu harus dibersihkan. Lalu yang kedua menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya diperbolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Nah, sifat hukmiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Lalu yang ketiga menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa toharoh dalam syara digunakan dalam dua arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunnah. Sedangkan arti toharoh yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan sebentuk dengannya seperti tayamum, mandi, dan sebagainya. Lalu yang keempat menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, toharoh menurut syara ialah hilangnya hadas atau yang semisalnya sehingga serta hilangnya najis dan hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas
berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Jadi intinya jika kita terkena najis, kita berhadas atau habas, kita tetap harus membersihkannya sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.